Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Innalhamdalillah warahmatullahi wabarakatuh. nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah allazi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah atas segala nikmat dan karunia-Nya. Wabil khusus nikmat iman dan nikmat Islam. Tanpa kedua nikmat ini mungkin tidak akan ada artinya nikmat-nikmat yang lain. Kemudian salawat beserta salam marilah sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya dan sahabat-sahabatnya, dan semoga Allah istiqomahkan kita untuk selalu berada di jalannya sampai nanti Allah pertemukan kita semua di dalam surganya. Amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi dalam kajian rutin kita setiap bulan di pekan pertama, di Jumat pekan pertama untuk membahas kitab Syama'il Muhammad yang isinya tentang ciri-ciri Rasulullah, tentang bagaimana kita bisa lebih mengenal sosok sempurnanya Rasulullah, mendekatkan kita kepada sosok baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beserta bersama dengan pembina kita Ustadz Umar Maka yang sekarang masih berada di Makassar ya Ustadz ya, masih bergembira dengan kehadiran putra keberapa Ustadz? Ke-6, Alhamdulillah. Ya, Masya Allah, Ananda Abdullah Ibnu Umar ya, semoga rezeki yang Allah berikan kepada Ustadz dan keluarga benar-benar menjadi keberkahan. Semoga Ananda tumbuh menjadi mujahid yang nantinya akan menegakkan kalimat Allah di muka bumi ini, di mana semakin jarang ya, makin sedikit orang-orang yang berniat seperti itu. Semoga Allah teguhkan kita dalam jalan dakwah ini yang tidak orang mampu menempuhnya. Kemudian nanti insya Allah kita coba membiasakan ya Ustadz ya, agar kajian Syama'il ini karena Alhamdulillah bertepatan dengan hari Jumat, Wali juga nanti bersama Ustadz Umar Maka untuk bersama-sama membaca surat Kahfi ayat 1-10. Mohon bagi yang sudah hadir bisa disiapkan mushafnya atau mungkin di gadgetnya bisa sekaligus ataupun nanti pun bisa menyimak bacaan Al-Kahfi dari 1-10 saja. Ini untuk mengingatkan kita kembali bagi yang sudah membaca malam Jumat kemarin, alhamdulillah. Bagi yang belum masih tersedia kesempatan sampai maghrib nanti ya, saat bahwasanya sunnahnya ini kita membaca Al-Kahfi. Kalau bisa semuanya full satu surat, tapi minimal kita bisa hafal 10 surat. Semoga kita termasuk yang Allah berikan perlindungan dari fitnah Dajjal nanti ya Ustadz ya. Itu salah satu keistimewaan yang nanti Ustadz mungkin bisa menjelaskan lebih banyak lagi. Baik sahabat-sahabat yang telah hadir, alhamdulillah kita bisa berkumpul, kita bisa bersedia untuk membahas kembali buku Syama'il Muhammad bab 11 dan bab 10 dan bab 11. Bab 10 nanti ada 2 hadis tentang sepatu Rasulullah dan bab 11 ada 12 hadis mengenai sandal Rasulullah. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita mohon kesediaannya Ustadz untuk memberikan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi'izzatihi wa jalalihi tatimmus salihat. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Ikhwah fillah yang dirahmati oleh Allah, a'azzanallahu wa iyyakum ajma'in. Seperti yang sudah disampaikan tadi, insya Allah kembali Allah pertemukan kita di kajian Syama'il Muhammad, kitab Syama'il Muhammad karya Imam At-Tirmidzi rahimahullah, salah satu karangan terbaik menurut ulama yang membahas semua tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Syama'ilul Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Mulai dari ciri fisik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sepatu, sandal, jubah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cara bicaranya Nabi Muhammad, cara senyumnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Yang alhamdulillah di kajian kita di Hijratul Kahfa, kita sudah sampai di bab yang ke-10, yaitu bab ma jaa fi khuffi Rasulillah, bab tentang khuf, sepatu Nabi Muhammad SAW, yang insya Allah akan kita sandingkan dengan bab tentang sendal Nabi Muhammad SAW. Ini masih berkaitan, masih ada hubungannya dengan bab sebelumnya, yaitu bab tentang pakaian Rasulullah SAW. Karena sepatu adalah di antara pakaian yang digunakan oleh Rasulullah atau yang dipakai oleh Rasulullah, sebagaimana sendal merupakan benda yang digunakan dan dipakai oleh Rasulullah SAW. Berharap di hari yang berkah ini, jamaah yang dirahmati Allah, di setiap Jumat pekan pertama yang merupakan hari di mana kita juga disunnahkan untuk memperbanyak salawat kepada Rasulullah SAW, khususnya di awal tahun 2021 ini, kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan dengan mengkaji Syama'il Muhammad kita semakin dikenalkan dengan baginda Rasulullah SAW. Semoga Allah Subhanahu wa taala semakin menumbuhkan kecintaan dalam diri kita kepada Rasulullah SAW. Di antara sebab seseorang nanti akan didekatkan surganya dengan Nabi Muhammad SAW adalah ketika ia mampu mencintai Rasulullah SAW seperti yang diperintahkan Allah dan Rasulullah SAW. Suatu saat datang seorang sahabat kepada Rasulullah SAW lalu bertanya, ya Rasulullah, mata sa'ah? Ya Rasulullah, kapankah kira-kira terjadi kiamat? Ini pertanyaan sahabat. Mendengarkan pertanyaan itu, maka Rasulullah SAW bertanya balik kepada sahabat tersebut, wa madza a'dadta laha? Wahai sahabatku, apa yang sudah kamu siapkan untuk kiamat? Mendengarkan pertanyaan Nabi, apa yang sudah kamu siapkan untuk kiamat? Sahabat ini menjawab, ya Rasulullah, aku tidak punya apa-apa mempersiapkan kiamat, illa kecuali inni uhibbullah wa uhibbu rasulah. Kecuali salah satu bekal terbaikku menyambut kiamat adalah kecintaanku kepada Allah dan kecintaanku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Sahabat ini tidak memiliki bekal banyak menyambut kiamat kecuali kecintaannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah SAW berkata kepadanya, anta ma'aman ahbabt. Wahai sahabatku, ketahuilah engkau nanti di akhirat bersama siapa yang engkau cintai. Sahabat yang meriwayatkan hadis ini yaitu Anas ibn Malik, ketika meriwayatkan hadis ini berkata, uhibbu Rasulullah wa uhibbu Abu Bakar wa uhibbu Umar wa Uthman wa Ali. Sungguh aku mencintai Rasulullah, aku mencintai Abu Bakar, aku mencintai Umar, aku mencintai Uthman. Berharap dengan kecintaanku kepadanya kelak kepada mereka kelak menjadi sebab Allah kumpulkan aku, kata Anas bin Malik, bersama Rasulullah, bersama sahabat-sahabatnya Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali radhiyallahu anhum ajma'in. Sehingga salah satu tujuan di antara tujuan kita untuk mengkaji kitab Syama'ilun Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah agar kita semakin mengenal lebih dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kita berharap jemaah yang dirahmati Allah, setelah kita semakin dekat, semakin mengenal Nabi Muhammad, kita berdoa semoga Allah semakin menumbuhkan kecintaan dalam diri kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dulu sahabat-sahabat Nabi Muhammad mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti Abu Bakar As-Siddiq yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melebihi kecintaannya kepada dirinya. Seperti Umar Ibn Khattab radhiyallahu an yang mendatangi Rasulullah lalu berkata, ya Rasulullah, anta ahabbun nas. Engkau adalah orang yang paling aku cintai dari semuanya kecuali setelah diriku. Lalu Rasulullah berkata kepada Umar, la ya Umar, hatta akuna ahabba ilaik. Wahai Umar, engkau tidak akan beriman, engkau tidak akan sempurna imanmu sampai engkau pun mencintaiku melebihi kecintaanmu kepada dirimu sendiri. Umar pun Ibnul Khattab radhiyallahu an ketika mendengarkan itu lalu berkata, ya Rasulullah, al-an, sekarang pun engkau adalah orang yang paling saya cintai, bahkan melebihi kecintaanku kepada diriku sendiri. Allahu Akbar. Mudah-mudahan jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah pun menganugerahkan kecintaan kepada diri kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana para salaf, para sahabat-sahabat Rasulullah mencintai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita masuk di dua bab kita pada hari ini jemaah yang dirahmati Allah tentang sepatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sendal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
karena ini juga adalah hari Jumat dan tadi sudah disampaikan oleh host kita dari pengurus Hijratul Kahfa, kita akan sama-sama insya Allah membaca 10 ayat pertama dari surah Al-Kahfi yang keutamaannya sudah jelas dan sudah sering kita dengar. Khususnya membaca surah Al-Kahfi, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membaca surah Al-Kahfi, kana lahu minan nuri ma bainal jum'atain, maka bacaan surah Al-Kahfi kita hari ini itu akan menjadi cahaya dari sisi Allah Subhanahu wa taala, cahaya bagi kita sampai Jumat berikutnya. Adapun berkaitan dengan 10 ayat pertama dari surah Al-Kahfi atau 10 ayat dari surah Al-Kahfi, maka Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis, di antara sebab cara agar kita dilindungi dari fitnah Dajjal adalah menghafal 10 ayat dari surah Al-Kahfi. Nah, mudah-mudahan dengan sering mengulang, kita akan jadikan ini menjadi kebiasaan kita di setiap kajian Syama'il insya Allah di awal bulan, setiap pekan pertama di Jumat pertama. Sebelum mendengarkan hadis-hadis tentang Syama'il Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita akan sama-sama membaca 10 ayat pertama dari surah Al-Kahfi. Berharap, berdoa mudah-mudahan insya Allah 10 ayat pertama surah Al-Kahfi yang kita baca setiap Jumat ini menjadi sebab Allah lindungi kita, Allah lindungi keturunan-keturunan kita dari fitnah Dajjal. Allahumma amin ya rabbal alamin. Bagi jamaah yang ingin ikut, silahkan disiapkan mushafnya, dan jika yang tidak punya mushaf bisa dijajetnya atau mendengarkan bacaan dari surah Al-Kahfi ini, khususnya 10 ayat pertama dari surah Al-Kahfi. Ana izin share screen ya, Ustaz? Boleh, silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم ارحمنا بالقرآن اللهم ارحمنا بالقرآن. Mudah-mudahan jemaah yang dirahmati oleh Allah, bacaan 10 ayat pertama dari surah Al-Kahfi ini
menjadi sebab Allah lindungi kita dari fitnah Dajjal, anak-anak dan keturunan kita insyaAllah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Jemaah rahmatullah, kita masuk insyaallah di bab ke-10 dari kitab Syama'ilun Nabi sallallahu alaihi wasallam karya Imam At-Tirmidzi rahimahullah. Yang di bab ke-10 ini bab ma jaa fi khuffi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Imam At-Tirmidzi membuatkan satu bab khusus menjelaskan tentang bagaimana sepatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dulu melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggunakan sepatu, meriwayatkan kepada para tabi'in tentang sepatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mulai dari warna sepatunya, bentuk sepatunya, terbuat dari apa sepatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat menggunakan sepatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa melepaskannya. Walau ini juga harus difahami dengan hikmah, dengan bijaksana, bahwa dulu masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu lantainya masih tanah, sehingga di antara sahabat bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu salat menggunakan sepatunya. Adapun dengan masjid-masjid kita sekarang yang sudah pakai lantai, yang sudah pakai sejadah, maka bukan berarti ketika ada di antara kita mendengarkan hadis ini lalu tiba-tiba masuk masjid sambil menggunakan sepatunya. Ini tidak hikmah, tidak bijaksana, tidak memahami dengan baik riwayat-riwayat hadis-hadis. Lalu bagaimana kemudian Rasulullah SAW menggunakan sepatunya dan sendalnya ketika beliau salat. Hadis pertama jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala di bab tentang sepatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Imam At-Tirmidzi mencantumkan dua hadis. Yang pertama diriwayatkan dari Buraidah an Abih, dari ayahnya, yang menceritakan bagaimana kemudian An-Najasyi mengirimkan sepatu. Yang kedua dari sahabat Al-Mughirah ibn Syu'bah radhiyallahu an. Cuman dua hadis di bab tentang sepatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana bentuk sepatu Rasulullah, lalu bagaimana kemudian warna sepatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggunakan sepatunya. Ini yang akan kita bahas insyaallah di pertemuan kita di kajian Hijratul Kahfa, pembahasan kitab Syama'ilun Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita baru sampai di bab ke-10 dari kurang lebih 56 bab dari kitab ini. Sehingga nasihat saya, masukan saya, anjuran saya kepada jemaah yang dirahmati Allah agar membeli buku terjemahan dari kitab Syama'ilun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kitab ini syarahnya, penjelasannya juga sudah ada terjemahannya. Penjelasannya juga sudah ada terjemahannya. Hadis pertama dari dua hadis tentang sepatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bab ma jaa fi khuffi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Buraidah an Abi anna an-Najashiyya ahda lin-Nabi sallallahu alaihi wasallam khuffaini aswadaini syadhajaini falabisahuma thumma tawadda'a wa masaha alaihima. Dari Buraidah, dari ayahnya, meriwayatkan bahwasanya Raja Najasyi, An-Najasyi adalah julukan bagi setiap penguasa, bagi setiap raja di Afrika, di Ethiopia. Jadi semua raja di Ethiopia itu akan digelari dengan Najasyi. Jadi Najasyi ini bukan nama aslinya. Najasyi ini adalah laqab, julukan bagi setiap penguasa, bagi setiap raja di Ethiopia. Akan dijuluki dengan An-Najasyi. Adapun nama aslinya, para ahli sejarah menyebut bahwa nama asli dari An-Najasyi yang masuk Islam, yang ketika dikirimi surat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita tahu ikhwah fillah yang dirahmati Allah, pada tahun ke-6 Hijriah setelah peperangan Ahzab, setelah peperangan Khandaq, yang merupakan peperangan terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaum muslimin dengan orang-orang Quraisy, sehingga setelah peperangan Khandaq, peperangan Ahzab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah fokus memikirkan mendakwakan Islam ini ke seluruh dunia. Karena Quraisy sudah takluk, Quraisy sudah di puncak kekuatannya, sudah di puncak kekuatan mereka di perang Ahzab, dan mereka kemudian ditaklukkan oleh kaum muslimin.
Bahkan Rasulullah SAW setelah peperangan Khandaq, setelah peperangan Ahzab berkata kepada sahabat, "Ammal an nakzuhum wala yakzuna." Setelah peperangan Khandaq ini, setelah peperangan Parit atau peperangan Ahzab, sungguh orang-orang Quraisy tidak akan pernah memerangi kita, tidak akan pernah menyerang kita kembali. Nakzuhum, tetapi kitalah yang akan memerangi orang-orang Quraisy. Sehingga beberapa tahun dari perang Khandaq, kemudian terjadilah pembebasan kota Makkah. Nah, ketika Rasulullah SAW jamaah dirahmati Allah mengirimi penguasa-penguasa dunia surat mengajak mereka masuk Islam. Kita tahu bagaimana kemudian Rasulullah SAW mengirimi Raja Kaisar Romawi surat yang bahkan Kaisar Romawi itu sudah hampir masuk Islam, kalaulah bukan karena kekuasaan dan jabatannya yang menghalanginya untuk masuk Islam. Lalu kemudian kita tahu bagaimana Raja Persia juga menerima surat Rasulullah SAW, lalu kemudian merobek surat Rasulullah SAW sehingga Nabi Muhammad ketika mendengarkan perilaku Raja Persia yang merobek suratnya, maka Rasulullah berdoa, Allahumma mazzik mulkahu, ya Allah, robek kekuasaan Raja Persia. Dan tidak lama dari doa Rasulullah SAW, Allah luluhlantahkan, Allah binasakan, Allah hancurkan dinasti Persia. Lalu bagaimana Rasulullah SAW mengirim surat ke Muqawqis, Raja Mesir saat itu, yang juga mengetahui kebenaran Rasulullah SAW, namun kemudian terhalang dan tetap memilih untuk tidak beriman kepada Rasulullah. Nah, salah satu penguasa dunia yang ketika menerima surat baginda Rasulullah SAW, kemudian segera menyambut seruan iman, seruan tauhid Nabi Muhammad SAW adalah Raja Najasyi, penguasa Najasyi, penguasa Ethiopia. Yang nama aslinya kata ulama adalah Ashama. Ashama yang masuk Islam, beriman kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ketika beliau wafat, Raja Najasyi ini wafat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak sahabat-sahabatnya untuk mensalatkan gaib, salat jenazah secara gaib untuk Raja Najasyi Ashama rahimahullah radhiyallahu an. Nah, Raja Najasyi dari Buraidah dari ayahnya meriwayatkan Najasyi bahwa Raja Najasyi pernah menghadiahkan sepatu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Jadi sepatu yang pernah digunakan oleh Rasulullah adalah hadiah. Hadiah dari mana? Hadiah dari Raja Najasyi Ashama yang ada di Ethiopia, yang mengirimkan sepatu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aswadaini syadzajaini. Dua sepatu yang berwarna hitam, terbuat dari kulit polos, tidak ada bulu di atasnya, tidak ada ukiran. Aswadaini sadzajaini. Sehingga di antara bentuk sepatu yang pernah digunakan Rasulullah SAW adalah sepatu warna hitam yang terbuat dari kulit polos hitam, yang merupakan hadiah dari Najasyi. Lalu kemudian Buraidah dari ayatnya meriwayatkan, falabisahuma thumma tawadda'a wa masaha 'alaihima. Ketika Rasulullah SAW mendapatkan hadiah tersebut dari Raja Najasyi, kita lihat hadisnya, falabisahuma. Dalam bahasa Arab kata-kata fa, ataf dengan fa, itu menunjukkan lil faur. Artinya bahwa Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada kita umatnya agar ketika kita mendapatkan hadiah dari sahabat kita, agar ketika kita mendapatkan hadiah dari kerabat kita, pakaian atau apapun itu, maka Rasulullah SAW memberikan kita teladan agar segera menggunakan hadiah tersebut. Karena tujuannya adalah membahagiakan orang yang memberikan hadiah. Orang yang memberikan hadiah ketika melihat hadiahnya dipakai oleh saudaranya, itu akan memberikan kebahagiaan tersendiri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam teladan terbaik, manusia terbaik. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, mengajarkan kepada kita jamaah rahmati Allah, ketika kita dihadiahkan sesuatu oleh sahabat kita, ketika kita dihadiahkan sesuatu oleh kerabat kita, maka anjurannya adalah segera menggunakan hadiah tersebut untuk membahagiakan sahabat kita yang memberikan hadiah tersebut. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dihadiahkan sepatu, dua sepatu hitam terbuat dari kulit yang polos, tidak ada bulu-bulu, tidak ada ukiran di atasnya, segera menggunakan sepatu tersebut. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu dan tanpa membuka sepatunya, famasaha alaihima. Rasulullah SAW membasuh di atas sepatunya. Dan pembahasan mashul khuf
membasuh sepatu sebelum sholat atau ketika wudhu, jamaah yang dirahmati Allah, ini merupakan riwayatnya banyak dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan dari sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika menggunakan sepatu dan ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wudhu, maka Rasulullah tidak melepas sepatunya dan cukup membasuh di atas sepatunya. Wallahu a'lam bishawab. Ini riwayat pertama. Hadis pertama tentang sepatu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis pertama ini memberikan kita pencerahan, memberikan kita pengetahuan tentang sepatu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa sepatu yang pernah digunakan Rasulullah merupakan hadiah dari Raja Najasyi yang masuk Islam. Lalu ketika ia wafat disolati oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dari Madinah. Yang kedua, warna dan bahan sepatu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam warnanya warna hitam, pekat, polos tanpa ada ukiran dan hiasan dan tidak ada bulu di atasnya, terbuat dari kulit. Sebagaimana salah satu faedah dari hadis pertama ini, jamaah rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, bolehnya salat menggunakan sepatu, bolehnya mas alal khuf, membasuh sepatu ketika kita berwudu. Ini hadis pertama. Hadis kedua, jemaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di bab tentang khuf Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-Mughirah ibn Syu'bah radhiyallahu an, beliau meriwayatkan, ahda dihyatun lin Nabi sallallahu alaihi wasallam khuffaini falabisahuma. Dari sahabat Al-Mughirah ibn Syu'bah, beliau meriwayatkan bahwasanya sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu Dihyah, nama lengkapnya adalah Dihyatul Kalbi. Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Dihyatul Kalbi pernah menghadiahkan sepatu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falabisahuma. Nah, kata-kata fa juga menunjukkan bahwa ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan hadiah sepatu tersebut dari sahabatnya Dihyatul Kalbi, falabisahuma, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam segera menggunakan sepatu hadiah dari sahabatnya Dihyatul Kalbi. Allahu Akbar. Ini berarti bahwa sepatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selain ada sepatu yang merupakan hadiah dari Raja Najasyi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah menggunakan sepatu yang merupakan hadiah dari sahabatnya Dihyatul Kalbi. Siapa sahabat Dihyatul Kalbi? Sahabat Dihyatul Kalbi di antara sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang memiliki paras yang ganteng. Sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di depan sahabat bahwa Jibril alaihi salam ketika datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Jibril seringkali datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam wujud bentuk sahabat Rasulullah Dihyatul Kalbi. Sehingga ini perlu untuk dicatat bahwa Jibril ketika datang kepada Rasulullah, dan kita tahu bagaimana Jibril itu datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam banyak bentuk. Rasulullah pernah melihat wujud asli daripada Jibril alaihi salam. Yang kedua, Jibril pernah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk manusia yang tidak ada yang mengenalnya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab, ketika Jibril datang lalu duduk di depan Rasul sallallahu alaihi wasallam, Umar bin Khattab mengatakan, rajulun syadidu bayadis thiyab, datang tiba-tiba di tengah-tengah kami laki-laki yang menggunakan pakaian yang berwarna putih sekali, rambutnya yang hitam. Sepertinya dia bukan dari orang yang jauh, bukan orang yang datang dari safar. Tetapi tidak ada yang mengenal di antara kami, tidak satupun yang mengenal orang ini. Sampai ketika orang itu pergi, Rasulullah berkata, atadri manis sa'il ya Umar, tahukah engkau siapa yang bertanya barusan datang? Umar berkata, Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Maka Rasul berkata, fa innahu Jibril, wahai Umar, tahukah engkau yang barusan datang itu adalah malaikat Jibril, atakum yu'allimukum amra dinakum, yang datang mengajarkan amra dinikum, yang datang mengajarkan kepadamu urusan agamamu. Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Jibril juga sering datang kepada Rasulullah dalam wujud bentuk sahabat Rasulullah yang bernama Dihyatul Kalbi. Dihyatul Kalbi ini juga merupakan sahabat Nabi Muhammad yang diutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk membawa surat Nabi Muhammad kepada Kaisar Romawi. Nah, sahabat Dihyatul Kalbi ini ternyata pernah menghadiahkan sepatu kepada Rasulullah sallallahu alaihi
wasallam. Dan ketika Nabi Muhammad mendapatkan hadiah tersebut, segera sepatu itu digunakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat lain disebutkan bukan cuma sepatu yang dihadiahkan oleh sahabat Dihyatul Kalbi, tetapi wajubbatan falabisahuman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selain sepatu yang dihadiahkan oleh sahabat Dihyah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahabat Dihyah juga pernah menghadiahkan jubah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Dengan demikian jamaah yang dirahmati Allah, kita sudah selesai dari bab tentang sepatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwa sepatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dihadiahkan oleh sahabatnya Raja Najasyi yang masuk Islam ketika mendapati surat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ketika beliau wafat Rasulullah dan sahabat-sahabatnya mensolatkan Raja Najasyi. Bentuk sepatu Rasulullah dan bahannya terbuat dari kulit berwarna hitam pekat dan polos. Dan di antara faedah yang penting dari dua hadis tentang sepatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jamaah yang dirahmati Allah, ikhwatal iman, a'azzanallahu wa iyyakum ajmain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita bahwa ketika engkau dihadiahkan sesuatu oleh sahabatmu, oleh kerabatmu, maka segera engkau gunakan. Agar itu memasukkan rasa bahagia kepada orang yang menghadiahkan hadiah tersebut. Sebagaimana jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dua hadis ini mengajarkan kepada kita salah satu sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu sunnah agar senantiasa berbagi hadiah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling dermawan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan Ibnu Abbas menyebutkan, ajwadu minar rihil mursalah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih dermawan dari angin sejuk yang berhembus. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling sering berbagi hadiah dengan sahabat-sahabatnya. Sehingga kebiasaan ini juga diikuti oleh sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apalagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan dengan ucapannya kepada sahabat-sahabatnya, tahadu tahabu. Sering-seringlah kalian berbagi hadiah, maka sungguh itu akan membuat kalian saling mencintai. Khususnya di tengah fitnah akhir zaman ini, jamaah yang dirahmati Allah, bagaimana kemudian musuh-musuh yang terus mengadu domba umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sunnah ini perlu kita hidupkan untuk senantiasa berbagi hadiah dengan saudara-saudara kita, dengan kerabat-kerabat kita, dan itu di antara sebab Allah akan menumbuhkan kecintaan di antara kita. Kita lanjut di bab ke-11, lanjutan dari bab 10. Setelah kita mendengarkan tentang sepatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita akan mendengarkan hadis yang menjelaskan tentang bab ma jaa fi na'li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab tentang sendal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bab tentang terompak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkaitan dengan sendal, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara pendapat ulama bahwa sendal ini adalah pakaian para nabi, digunakan para nabi dari terdahulu. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala mengabadikan kisah Nabi Musa alaihi salam. Ketika Nabi Musa alaihi salam pulang dari Madian, kita tahu bagaimana Nabi Musa yang hendak dibunuh oleh Firaun. Lalu Nabi Musa lari meninggalkan kota Mesir. Larinya kemana? Lari ke Jazirah Arab, ke sebuah daerah yang bernama Madian, lalu bertemu dengan Syuaib. Nah, mungkin banyak juga orang yang bertanya, kenapa Nabi Musa meninggalkan Arab, Madian, kembali ke Mesir, padahal dia tahu dia akan ditangkap, dia akan dibunuh oleh Fir'aun. Allahu Akbar, jamaah yang dirahmati Allah. Seperti inilah para nabi mengajarkan kepada kita bagaimana kemudian teguh di atas dakwah, apalagi ketika kemudian di negeri kita ada kezaliman, maka kita tidak bisa meninggalkan negeri tersebut. Bagaimana Musa akhirnya kembali lagi ke Mesir untuk mendakwahi Fir'aun, untuk menegakkan tauhid, menyelamatkan Bani Israel dari kezalimannya Fir'aun. Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Nabi Musa pulang dari Madian ke Mesir, ketika sampai di sebuah bukit di Sinai, lalu tiba-tiba Musa melihat api lalu mendekat, dan tiba-tiba Nabi Musa mendengarkan suara, fakhla'na 'alaika innaka bilwadil muqaddas tuwa. Musa, lepaskan kedua sandalmu karena engkau sedang berada di lembah yang suci tua. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan dirinya kepada Musa alaihissalam, lalu memberikan mukjizat kepada Musa alaihissalam, bekal Nabi Musa berdakwah kepada Firaun di tengah-tengah orang-orang Mesir. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
ada sekitar 12 hadis yang dicantumkan oleh Imam At-Tirmidzi di bab tentang sandal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana bentuk sandal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kita yang hidup di zaman modern ini dengan semua perkembangan, dengan semua model-model sandal. Pada dasarnya ulama mengatakan hukum menggunakan sandal itu mubah saja. Tapi bagaimana sandal yang pernah digunakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ini akan kita dengarkan insyaallah di bab ke-11. Kurang lebih ada 12 hadis, mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk selesai dari 12 hadis tersebut yang memberikan gambaran tentang sandal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis pertama dari sahabat Anas ibn Malik radhiyallahu an, dari Qatadah yang pernah bertanya kepada sahabat Anas, qultu li Anas ibn Malik, kaifa kana na'lu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam? Qal lahuma qibalan. Ada seorang tabi'in yang bernama Qatadah mendatangi sahabat Anas ibn Malik. Yang ternyata ia datang kepada sahabat Anas ibn Malik hanya sekedar untuk menanyakan bagaimana bentuk sandal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Ini menunjukkan jamaah yang dirahmati Allah, dari dulu para sahabat itu, para tabi'in, mereka punya keinginan yang sangat besar untuk mengetahui segala sesuatu tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cara Rasul sallallahu alaihi wasallam menggunakan cincin. Sampai kita dengarkan di riwayat ini bagaimana Qatadah, seorang tabi'in, seorang imam tabi'in, mendatangi sahabat Anas ibn Malik. Kenapa Anas ibn Malik? Karena dia tahu bahwa sahabat Anas ibn Malik pernah menjadi pelayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pernah bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam selama hidupnya Nabi Muhammad di Madinah. 10 tahun sahabat Anas ibn Malik berkhidmat menjadi pelayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ibunya Ummu Sulaim Al-Ghumaisa datang kepada Rasulullah berkata, "Ya Rasulullah, penduduk Madinah berlomba-lomba memberikan hadiah kepadamu. Ya Rasulullah, aku tidak punya hadiah yang bisa aku hadiahkan kepadamu. Aku tidak punya harta ya Rasulullah yang bisa aku hadiahkan kepadamu illa unaisu hadza, kecuali belahan jiwaku, permata hatiku, si Anas, si kecilku Anas. Ya Rasulullah, ambillah ia untuk menjadi pelayanmu." Nah, ketika Anas bin Malik ditanya oleh Qatadah tentang bagaimana kaifa kana na'lu Rasulillah, bagaimana bentuk sendal yang biasa digunakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, bagaimana bentuknya? Kata Anas, lahuma qibalan. Sendal yang biasa digunakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana kata disebutkan dalam riwayat, sendal yang juga biasa digunakan oleh Abu Bakar As-Siddiq, sendal yang juga biasa digunakan oleh Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhum ajma'in, adalah sendal yang memiliki 2 tali, memiliki kibalan. Sendal Anas bin Malik ketika ditanya bagaimana bentuk sendal Nabi Muhammad, maka beliau berkata, qal lahuma qibalan. Sendal yang biasa atau terompa yang biasa digunakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki 2 tali, lahuma qibalan, memiliki 2 penjepit yang disatukan, terjepit di antara ibu jari dan telunjuk jari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini gambaran sendal Rasul sallallahu, bentuk sendal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memiliki 2 tali penjepit yang dijepit di antara ibu jari dan telunjuk jari, ibu jari kaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan telunjuknya, atau ibu jari yang persis di samping ibu jari kaki, atau afwan, jari yang ada di persis di samping ibu jari kaki. Ini hadis pertama, dan ini dikuatkan hadis dari sahabat Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang juga pernah didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Anas ibn Malik pernah didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdullah ibn Abbas di antara sahabat Rasulullah yang paling paham tentang Quran, tentang tafsir Al-Quran. Nah, Abdullah bin Abbas menguatkan riwayat dari sahabat Anas ibn Malik tentang bentuk sendal yang biasa digunakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Abdullah bin Abbas, kana li na'li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qibalani mathniyun shiraquhuma. Kata Abdullah bin Abbas, sendal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang biasa digunakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki 2 tali yang dijepit di antara ibu jari kaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan jari yang satunya lagi.
ini menguatkan bentuk sendal Rasulullah SAW memiliki 2 tali penjepit yang dijepitkan di antara kedua jari kaki Rasulullah SAW, persisnya ibu jari kaki Rasulullah SAW dan telunjuk jari dari kaki Rasulullah SAW. 2 hadis ini jamaah yang dirahmati Allah menjelaskan tentang bentuk model sendal yang biasa digunakan Rasulullah. Memiliki 2 tali kibalan yang terjepit di antara kedua jari kaki Rasulullah SAW. Hadis ketiga jamaah yang dirahmati Allah yang menjelaskan tentang sendal Nabi Muhammad SAW dari Isa ibn Tahman, qal akhraja ilaina Anas ibn Malik na'alaini jardawaini lahuma qibalan. قال فحدثني ثابت بعد عن عنس أنهما كانتا نعلي النبي صلى الله عليه وسلم. Hadis ketiga ini dari Isa ibn Tahman. Beliau mengatakan suatu saat Anas ibn Malik keluar kepada kami sambil memperlihatkan sendal yang polos yang terbuat dari kulit yang sudah disamak. Kulit yang sudah sudah disamak. Lalu kemudian aku mendengarkan dari Thabit, dari Anas, Thabit mendengarkan dari Anas bahwa sendal yang pernah kami lihat dikeluarkan Anas ibn Malik itu ternyata sendal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disimpan oleh Anas ibn Malik radhiyallahu anhu. Allahu Akbar. Nah, hadis ketiga ini jamaah yang dirahmati oleh Allah memberikan beberapa faedah kepada kita. Satu, bahan sendal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahan sendal Nabi Muhammad terbuat dari kulit hewan yang sudah disamak sehingga tidak ada lagi bulu di atasnya. Karena ketika Anas bin Malik keluar sebagaimana yang diriwayatkan oleh Isa ibn Tahman dalam hadis ini, Anas bin Malik keluar memperlihatkan sendal yang terbuat dari kulit yang sudah disamak. Lalu ia dengar dari Thabit, yang Thabit mendapatkan berita dari Anas bin Malik bahwa kedua sendal yang diperlihatkan Anas ibn Malik merupakan sendal yang dulu pernah dipakai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Satu, bahan sendal Nabi Muhammad terbuat dari kulit hewan yang sudah disamak. Yang kedua, ternyata sendal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijaga oleh sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kita ketahui bahwa segala sesuatu yang pernah melekat dengan tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memiliki keberkahan tersendiri. Sehingga sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlomba-lomba menyimpan benda yang pernah melekat dengan tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada sahabat Nabi Muhammad yang pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggunakan burda, menggunakan syal, lalu kemudian sahabat ini meminta syal itu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan akhirnya Rasulullah memberikan hadiah tersebut. Padahal syal itu baru saja digunakan oleh Rasulullah, baru saja dihadiahkan seorang sahabiah kepada Nabi Muhammad, namun belum lagi kemudian digunakan Rasulullah, baru saja digunakan oleh Rasulullah, datang sahabat lain memintanya. Lalu diberikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena sahabat mengatakan Rasulullah manusia yang tidak pernah mengatakan tidak. Tidaklah seseorang yang meminta kepada Rasulullah kecuali akan diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada sahabat yang mendapatkan rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga rambut itu dijaga oleh sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak jarang di antara mereka ketika ada kerabat mereka yang sakit maka mereka kemudian bertabarruk dengan rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jamaah yang dirahmati Allah yang ketika mendapatkan hadiah tongkat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ia berwasiat kepada anak-anaknya ketika ia wafat agar ia dikuburkan dengan tongkat hadiah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada sahabat Abdullah ibn Unais yang mendapatkan hadiah tongkat dari Rasulullah, lalu Rasulullah berkata kepadanya, "Ya Unais, tawakka ya Abdullah, gunakan tongkat ini dalam kehidupanmu. A'rifuka biha fil jannah." Karena dengan tongkat ini aku akan mengenalimu nanti di surga. Wa qalilu minal mutawakkiin. Dan hanya sedikit kata Rasulullah nanti di surga orang yang menggunakan tongkat. Di antaranya adalah engkau dan aku akan mengenalimu dengan tongkat yang aku hadiahkan ini. Nah, Anas ibn Malik radhiyallahu an ternyata di antara benda milik Rasul sallallahu alaihi wasallam yang dijaga oleh Anas ibn Malik adalah sendal Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam. Selain untuk mengingatkan sahabat dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka juga bertabarruk dengan benda yang pernah melekat dengan tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam semua yang melekat dengan tubuhnya adalah penuh dengan keberkahan. Wallahu a'lam bishawab. Ini hadis ketiga tentang sandal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan kepada kita jamaah yang dirahmati Allah, bahan sandal Nabi Muhammad yang terbuat dari kulit yang sudah disamak, yang ternyata sandal yang pernah dipakai oleh Rasulullah SAW dimiliki oleh sahabat Anas bin Malik, dijaga oleh sahabat Anas bin Malik, dan itu tidak mengherankan karena Anas bin Malik radhiyallahu an adalah di antara sahabat yang pernah menjadi pelayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan 10 tahun beliau menjadi pelayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Anas bin Malik sendiri mengatakan, khadamtu Rasulullah 10 sanawat. Aku pernah menjadi pelayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun. Dan selama 10 tahun itu, kata Anas bin Malik, tak sekalipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyakiti pembantunya, menyakiti pelayannya dengan kata-katanya. Bahkan Anas bin Malik, Rasulullah bahkan tidak pernah mengatakan kepadaku, lima fa'alta, kenapa engkau melakukan ini wahai Anas? Sebagaimana Rasulullah tidak pernah berkata kepada Anas, kenapa engkau belum melakukan apa yang aku perintahkan? Ini menunjukkan akhlak mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, mudah-mudahan ketika kita mengkaji Syama'il Muhammadiyah ini, jamaah yang dirahmati Allah, kita juga berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan kita pun di antara umat Nabi Muhammad yang dimampukan Allah meneladani akhlak mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pernah ditanya oleh sahabat, "Ya Rasulullah, apakah yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga?" Rasulullah menjawab, ada 2 hal yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga. Taqwallah wa husnul khuluq. Takwa kepada Allah, dan manusia yang paling baik takwanya adalah Rasulullah. Mengkaji syama'il itu berarti mengkaji ketakwaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, kata Rasulullah, yang paling banyak memasukkan ke dalam surga adalah husnul khuluq, akhlak yang mulia. Dan adakah manusia yang lebih baik akhlaknya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang Allah bersumpah di dalam Al-Qur'an untuk menegaskan wa innaka la'ala khuluqin azim, sungguh engkau wahai Muhammad betul-betul memiliki akhlak budi pekerti yang sangat mulia. Kita lanjut hadis keempat, masih di bab tentang sandal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari Ubaid ibn Juraij, annahu qala li ibn Umar, ra'aituka talbasu an-ni'al as-sibtiyah. قال إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعال التي ليس فيها شعر ويتوضأ فيها فأنا أحب أن ألبسها. Dari Ubaid ibn Juraij, suatu hari ia bertanya kepada sahabat Rasulullah Abdullah ibn Umar. Sahabat Abdullah ibn Umar, dan ini adalah nama dari putra keenam kami, Abdullah, bapaknya bernama Umar. Abdullah ibn Umar memang berniat berdoa kepada Allah mudah-mudahan mengikuti jejak sahabat Abdullah bin Umar. Nah, Abdullah bin Umar, jemaah yang dirahmati Allah, putra daripada Umar ibn Khattab radhiyallahu an. Abdullah bin Umar di antara sahabat yang juga banyak meriwayatkan hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selain itu, sahabat Abdullah bin Umar di antara sahabat yang sangat terkenal senang mengikuti segala dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cara jalannya Nabi Muhammad diikuti oleh Abdullah bin Umar, cara bicaranya, cara senyumnya, segala sesuatu yang berkenaan dengan Nabi Muhammad disenangi Abdullah ibn Umar untuk diikuti. Termasuk diantaranya apa yang akan kita dengar dari hadis ini. Abdullah, Ubaid ibn Juraij pernah berkata kepada Abdullah ibn Umar, "Ra'aituka talbasun ni'ala sibtiyah." Wahai Abdullah ibn Umar, aku sering melihatmu menggunakan sandal yang terbuat dari kulit yang polos, tidak ada bulunya di atasnya. Sandal terbuat dari kulit yang sudah disamak, polos, tanpa ada bulu, tanpa ada hiasan. Aku sering melihatmu menggunakan sandal yang bentuknya seperti ini, polos, terbuat dari kulit yang sudah disamak, dan tidak ada bulunya. Ketika ditanya, kenapa engkau memilih menggunakan sandal yang bentuknya seperti ini? Apa jawaban Abdullah bin Umar? Dia tidak mengatakan aku suka model seperti ini. Dia tidak mengatakan aku melihat ayahku menggunakan ini. Dia tidak mengatakan ini tren yang terbaru. Model ini adalah model terbaru. Satu-satunya sebab alasan sahabat Abdullah bin Umar menggunakan sandal yang dipakainya,
sibtiyah. Kenapa disebut dengan sendal sibtiyah? Ulama menyebutkan yang disebut dengan an-na'lus sibtiyah. Sendal sibtiyah adalah sendal yang polos, terbuat dari kulit yang sudah disamak tanpa ukiran, tanpa ada bulu di atasnya. Apa alasan Abdullah bin Umar menggunakan sendal seperti ini? Dia tidak mengatakan ini adalah model terbaru, model terupdate, ini adalah sendal yang digunakan orang-orang kaya. Satu-satunya alasan Abdullah bin Umar menggunakan sendal seperti itu adalah, kata beliau, inni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku sering melihat Rasulullah menggunakan sendal seperti sendal yang aku gunakan. Terbuat dari kulit yang sudah disamak, tanpa ada ukiran, tanpa ada bulu di atasnya. Lalu kata Anas bin Malik, aku sering melihat Rasulullah menggunakan sendal seperti ini, sehingga aku pun senang menggunakan sendal yang tidak ada bulu di atasnya. Wa yatawaddau fiha, sebagaimana aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menggunakan sendal seperti ini dan beliau berwudu, beliau tidak membuka sendalnya. Fa ana uhibbu an albasaha. Itulah yang membuatku, kata Abdullah bin Umar, senang menggunakan sendal seperti ini. Alasannya adalah karena dulu aku melihat baginda Rasulullah kekasihku juga menggunakan sendal seperti ini. Ini yang membuat Abdullah bin Umar terkenal sekali, jamaah yang dirahmati Allah, senang mengikuti segala sesuatu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan cara jalannya Nabi Muhammad, cara bicaranya Nabi Muhammad diikuti oleh sahabat Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma. Hadis terakhir, jamaah yang dirahmati Allah, walau sendal ini belum selesai dan insya Allah akan kita lanjut di pertemuan berikutnya bersamaan dengan cincin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menyempurnakan bab tentang sendal Nabi Muhammad. Bentuk sandalnya sudah kita bahas, bahwa sandal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki 2 tali penjepit yang dijepit di antara kedua jari kaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun bahan sendal Nabi Muhammad terbuat dari kulit yang sudah disamak, tanpa ada ukiran, tanpa ada bulu di atasnya. Sendal ini pula lah yang kemudian senang digunakan oleh sahabat Rasulullah Abdullah ibn Umar, yang ketika ditanya, kenapa engkau menggunakan sendal seperti ini? Satu-satunya jawabannya adalah, aku pernah melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam menggunakan sendal seperti ini. Sebagaimana jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah berwudu tanpa melepas sandalnya. Dan di antara sandal yang pernah digunakan Rasul sallallahu alaihi wasallam disimpan oleh sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, atau dimiliki setelah wafatnya baginda Rasulullah, dimiliki, bisa jadi kemudian dihadiahkan Rasulullah kepada sahabatnya Anas ibn Malik yang pernah menjadi pelayannya selama 10 tahun. Hadis terakhir, jamaah yang dirahmati Allah, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, qala kana li na'li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qibalan. Sesungguhnya sendal Rasul sallallahu alaihi wasallam memiliki 2 tali pengikat atau 2 tali penjepit. Ini menguatkan hadis dari sahabat Anas bin Malik sebelumnya, sebagaimana juga menguatkan hadis dari sahabat Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma yang menjelaskan tentang bentuk model sendal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita cukupkan dengan hadis yang terakhir ini dari sahabat dari Amru ibnu Huraith yang berkata, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli fi na'alaini makhsufatain. Kata Amru ibnu Huraith, aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat, mendirikan salat, yusalli. Aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendirikan salat fi na'alaini makhsufatain, sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih menggunakan sendalnya yang sepertinya kedua sendal Nabi Muhammad itu sudah dijahit atau sudah ditempel satu dengan lainnya. Ini menunjukkan ketawaduan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia termulia, manusia yang dunia pernah mengemis untuk dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata sandal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang digunakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sandal yang sudah pernah robek, lalu dijahit oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan masih digunakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk ketawaduan Nabi Muhammad yang diajarkan kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
bagaimana Rasulullah mengajarkan kepada kita bahwa tujuan hidup kita bukanlah untuk dunia. Allah Subhanahu wa taala tidak melihat kepada fisik kita, tidak melihat kepada pakaian kita, walakin yanzur ila qulubikum, tetapi melihat kepada hati kita. Mudah-mudahan jamaah yang dirahmati Allah, ada banyak faedah yang bisa kita dapatkan dari dua bab. Satu bab yang selesai yaitu bab sepatu Rasulullah, dan satu bab yang baru setengah hadis kita ambil yaitu sendal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ini semakin mengenalkan kita dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan semoga Allah semakin menumbuhkan kecintaan dalam diri kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berharap mudah-mudahan Allah merahmati dengan kecintaan kita kepada Rasulullah. Allah dekatkan surga kita dengan kerabat-kerabat kita dengan Rasulullah, surga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin ya rabbal alamin. Seperti biasa kita akan tutup dulu, lalu setelah kita tutup, bagi ikhwah jamaah yang ingin live silahkan karena majelis sudah kita tutup, dan bagi yang ingin menanyakan sesuatu berkaitan dengan pembahasan kita akan kita usahakan untuk menjawab insya Allah jika kami mampu untuk menjawab. Jika tidak, maka insya Allah pertanyaan ini akan kita pending dan kita akan jawab di pertemuan berikutnya. Sebelum kita tutup dengan doa kafaratul majlis, jamaah yang dirahmati Allah, mari sama-sama kita menutup dengan sama-sama membaca surah Al-Asr. Mohon diaktifkan mic-nya bagi yang ikut di kajian kita dan mendengarkan penjelasan kita. Sahabat-sahabat Rasulullah ketika mereka berkumpul lalu mereka hendak berpisah, maka mereka saling berpesan satu dengan lainnya dengan membacakan surah Al-Asr. Kita juga ingin saling berwasiat di awal tahun 2021 ini untuk saling membacakan surah Al-Asr kepada satu sama lainnya. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita tidak termasuk orang-orang yang merugi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita perdengarkan surah Al-Asr kepada saudara kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami kembalikan kepada host kita, Uda Syafar, tafadhal. Baik. Barakallahu fiik Ustaz, jazakallahu khairan atas ilmunya yang insyaallah berguna. Semoga dengan ilmu yang telah Ustaz sampaikan tadi bisa mengangkat kejahilan kita yang tadinya tidak tahu jadi tahu, yang sudah tahu bisa memperbaiki lagi amalnya, kemudian dengannya kita berbekal bisa berdakwah, dan kemudian Allah takdirkan kita bisa kemudian berjihad dengan ilmu yang kita miliki. Baik Ustaz, ini sudah ada pertanyaan ya, kita lanjutkan ke pertanyaan. Bagi sahabat-sahabat yang ingin bertanya langsung, insya Allah masih ada kesempatan, silahkan raise hand nanti. Dan ini sudah ada yang masuk melalui chat room tentang pertanyaan tentang materi hari ini. Saya bacakan Ustaz ya. Dalam keadaan bagaimanakah dibolehkan berwudu dengan mengenakan sepatu? Tafadhol Ustaz. Ya, jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini masuk dalam pembahasan fikih kapan saja kita boleh berwudu sambil membasuh sepatu. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya membasuh sepatu boleh saja bagi orang yang mukim ketika dia mukim dan dia contohnya di musim dingin, dan dia harus menggunakan sepatu atau kaos kaki untuk mengurangi rasa dingin di musim dingin, baik dia dalam keadaan mukim ataupun dalam keadaan safar, dia boleh saja kemudian sholat dengan membasuh sepatunya. Jadi kapanpun boleh, baik ketika kita dalam keadaan mukim ataupun kita dalam keadaan safar. Tetapi tadi yang seperti yang kami jelaskan, dulu Rasulullah SAW dan sahabat-sahabatnya, karena masjid Nabi Muhammad, masjid Rasul itu lantainya masih terbuat dari tanah, sehingga sahabat-sahabat Rasulullah diantaranya ada yang sholat menggunakan sepatunya, ada yang sholat menggunakan sandalnya. Sementara amat sangat tidak bijaksana hari ini ketika kita mengotot mendengarkan hadis pun Nabi saja menggunakan sepatu sambil sholat. Masa kita tidak boleh?
ini yang dibutuhkan kebijaksanaan. Di sini perlu memahami hadis dengan baik. Kondisi bagaimana ketika dulu Rasulullah SAW sholat di masjidnya menggunakan sepatunya dan sendalnya itu karena lantainya masih terbuat dari tanah. Adapun masjid-masjid kita hari ini, ketika kita hendak sholat menggunakan sepatu, sementara masjid yang sudah lantainya dibersihkan, lalu kemudian masjid juga sudah ada karpetnya, maka kita tidak bisa kemudian menggunakan sepatu di dalam masjid hari ini. Tetapi kalau ditanya kapan kita boleh menggunakan, pada dasarnya kapanpun boleh. Baik itu dalam keadaan mukim atau ketika kita dalam keadaan safar, lalu itu akan membuat kita susah ketika kita harus memasang sepatu kita, maka dalam kondisi seperti ini dibolehkan untuk membasuh khuf sepatu atau kemudian membasuh kaus kaki. Wallahu a'lam bissawab. Seperti itu kira-kira udah. Baik Ustaz, jazakallahu khair Ustaz. Mungkin ada lagi yang ingin bertanya melalui chatroom, dipersilahkan. Tapi kalau rasanya kalau dengan chatroom akan membutuhkan waktu lagi untuk menulis, silahkan juga untuk di-unmute kalau ingin bertanya langsung kepada Ustadz, baik pertanyaan mengenai materi hari ini atau mungkin mengenai hal-hal lain yang ingin disampaikan, tafadhol bagi jamaah yang sudah hadir. Berarti memang sambil kita menunggu ya Ustadz ya, bahwasanya di dalam ini banyak hikmah yang bisa kita ambil mengenai bagaimana sederhananya Rasulullah ya, bahkan sepatu pun itu modal hadiah ya Ustadz ya, dan bagaimana hadiah adab kita pada saat kita menerima hadiah, bahwasanya betul sekali kita langsung gunakan ya Ustaz. Jadi bukan masalah langsung gunakan suka ya. Jadi masalah suka atau nggak suka dikesampingkan, tapi adab kita, akhlak kita, bahwasanya apapun pemberian tadi itu harus kita balas dengan kebaikan lagi berupa langsung menggunakannya Ustaz ya. Langsung menggunakannya, dan itu untuk membahagiakan orang yang memberikan hadiah. Dan kita lihat hadisnya bukan menggunakan summa. Kalau summa itu dalam bahasa Arab kemudian itu masih ada jaraknya. Tetapi di fa itu lil faur dalam bahasa Arab, segera setelah Rasulullah mendapatkan hadiah itu dia langsung menggunakannya. Dan itu yang dicontohkan oleh Rasul dan sahabat-sahabat Rasulullah ketika mereka mendapatkan hadiah. Apalagi jika hadiah itu datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu sampai disimpan oleh sahabat-sahabat Nabi. Nah, ini juga yang menjadi pertanyaan. Apakah sendal hari ini yang kita lihat di museum-museum, sepatu-sepatu, itu adalah sendal Nabi Muhammad atau sepatu Rasulullah? Bagaimana kita menyikapinya? Nah, ini salah satu pertanyaan yang sering sekali kita dengar. Satu, jamaah yang dirahmati Allah, tidak banyak benda-benda yang ditinggalkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Amr ibn al-Harith radhiyallahu anhu yang menjelaskan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika meninggal tidak meninggalkan dirham dan juga tidak meninggalkan dinar, tidak meninggalkan hamba sahaya, dan tidak meninggalkan sesuatu yang banyak kecuali beberapa. Di antaranya adalah keledai putih, lalu kemudian senjata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tanah, ja'alaha shadaqah, yang dijadikan Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai sedekah. Artinya ketika Rasulullah wafat itu sedikit barang peninggalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu. Yang kedua, yang kata ulama bahwa pada dasarnya semua benda peninggalan Rasulullah itu boleh bertabarruk, dan sahabat memang bertabarruk dengan semua benda yang pernah menyentuh dengan tubuh Rasulullah. Pertanyaannya adalah, apakah kita punya dalil bukti yang meyakinkan kita bahwa sepatu yang hari ini ada di museum itu benar-benar sandal atau betul-betul pakaian Rasulullah? Adakah dalil, ada bukti seperti hadis yang riwayat sanadnya itu kan nyambung sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, adakah bukti dalil yang menunjukkan otentik bahwa benda-benda yang disebut sebagai benda peninggalan Rasul ini benar-benar adalah benda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Nah, itu yang menjadi masalah hari ini. Kita tidak punya bukti dalil bahwa ini betul-betul benda yang pernah digunakan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Selain kata sahabat, selain kata ulama bahwa sahabat-sahabat yang mendapatkan hadiah dari Rasulullah itu diminta dikuburkan bersama benda yang pernah dihadiahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti tadi yang saya katakan, sendal yang Anas bin Malik, lalu kemudian ada yang mendapat hadiah tongkat dari Rasulullah yang minta berwasiat kepada anaknya ketika ia wafat, dikuburkan dengan tongkat Rasulullah. Ada yang mendapatkan
syal Nabi Muhammad, juga minta kepada keturunannya, berwasiat kepada anak-anaknya agar syal yang pernah menyentuh kulit Nabi Muhammad dijadikan kain kafannya ketika ia mati. Kita juga pernah mendengarkan riwayat Abdullah bin Abdullah bin Ubay bin Salul, anak pemimpin munafik di Madinah. Abdullah, nama anaknya Abdullah, nama pemimpin munafik Abdullah bin Ubay bin Salul. Pemimpin munafik inilah yang Abdullah bin Ubay bin Salul ini adalah pemimpin munafik di Madinah yang merupakan otak di balik fitnah ibunda Aisyah melakukan perbuatan zina. Otaknya adalah pemimpin munafik Abdullah bin Ubay bin Salul. Anaknya merupakan seorang sahabat yang Allah dan Rasulullah saksikan keimanannya. Abdullah ketika meninggal bapaknya, Abdullah bin Ubay bin Salul, si pemimpin munafik, mendatangi Rasulullah SAW lalu meminta kepada Rasulullah agar memberikan satu bajunya untuk digunakan menjadi kain kafan ayahnya. Padahal dia tahu bagaimana ayahnya, bahkan ia pernah minta izin kepada Rasulullah untuk membunuh ayahnya, agar jangan sahabat lain yang membunuh ayahnya. Namun Rasulullah SAW mengatakan, jangan engkau lakukan itu. Ini menunjukkan bagaimana kecintaan sahabat Rasulullah SAW. Abdullah, bapaknya pemimpin munafik, ia datang kepada Rasulullah mengatakan, ya Rasulullah, murni, perintahkan aku ya Rasulullah, maka aku akan membunuh ayahku. Aku tahu bagaimana ayahku sering menyakitimu, bagaimana ayahku kemudian memfitnahmu ya Rasulullah. Nah, menjelang ketika ayahnya wafat, pemimpin munafik ini wafat, anaknya Abdullah bin Ubay bin Salul mendatangi Rasulullah meminta baju Rasul, dan Rasul akhirnya memberikan bajunya untuk digunakan kain kafan oleh si pemimpin munafik ini. Wallahu a'lam bishawab. Seperti itu kira-kira. Baik, jazakallahu khair Ustaz. Kalau belum ada yang ingin ditanyakan, mungkin penutup dari saya satu pertanyaan Ustaz ya. Silakan, Dak. Mohon penjelasannya Ustaz tadi mengenai masalah tabaruk Ustaz. Bagaimana sih batasan-batasan tabaruk itu, boleh dengan apa saja, dan hukum-hukum mengenai tabaruk Ustaz? Tafadhol Ustaz. Iya. Tabarruk jamaah yang dirahmati artinya meminta keberkahan. Hukumnya adalah dibolehkan sebagaimana kemudian dicontohkan oleh sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang jadi permasalahannya adalah kita dibolehkan meminta keberkahan kepada sesuatu yang memang Allah telah tetapkan keberkahan di dalamnya. Contohnya, tabarruk dengan amal soleh kita. Termasuk diantaranya duduk di majelis ilmu, kita berharap kita mendapatkan keberkahan. Bertabarruk dari bacaan Quran kita, karena kita tahu Quran merupakan salah satu sumber keberkahan. Kitabun anzalnahu mubarak. Bertabarruk dengan, diantaranya juga adalah dengan sesuatu yang merupakan peninggalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana sahabat-sahabat Rasulullah bertabarruk dengan semua benda-benda yang pernah menjadi peninggalan Rasulullah. Namun di zaman kita ini, kita juga tidak boleh bermudah-mudah, oh ini katanya rambut Nabi Muhammad. Siapa yang menjamin, apa bukti dalil yang menjadi bukti bahwa rambut yang hari ini diakui sebagai rambut Rasul benar-benar adalah rambut Nabi Muhammad SAW. Karena seandainya itu betul-betul rambut Nabi Muhammad, maka kita boleh mengambil keberkahan darinya. Karena pernah melekat dengan tubuh manusia termulia Rasulullah SAW. Namun ini juga menjadi peringatan jamaah yang dirahmati Allah agar tidak meminta keberkahan, mengambil keberkahan kepada sesuatu yang Allah tidak jadikan keberkahan di dalamnya. Ini juga hati-hati, meminta keberkahan kepada sesuatu yang Allah tidak turunkan keberkahan di dalamnya, karena ini bisa menjatuhkan kita dalam perbuatan syirik. Mendatangi benda-benda, meyakini benda-benda bahwa ini memiliki keberkahan tersendiri, padahal tidak ada dalil, baik itu dari Quran dan hadis yang menunjukkan bahwa benda ini memiliki keberkahan. Ini merupakan di antara perkara yang bisa menjerumuskan kita dalam kesyirikan. Maka ringkasnya adalah kita dibolehkan meminta keberkahan dari segala sesuatu yang memang Allah telah tetapkan, dan Rasulullah SAW telah sebutkan bahwa darinya ada keberkahan, atau benda atau hal-hal tersebut merupakan memang sesuatu yang kita diperintahkan untuk mengambil keberkahan darinya. Di antaranya adalah mengambil keberkahan dari Al-Quran, mengambil keberkahan dari amal-amal soleh kita, dari doa orang-orang yang soleh, dan lain-lainnya. Sebagaimana kemudian larangan keras dalam agama kita untuk meminta keberkahan kepada sesuatu yang tidak Allah tetapkan keberkahan di dalamnya. Wallahu a'lam bishawab. Seperti itu kira-kira udah.
Masya Allah. Jazakallah khair Ustaz atas jawabannya, atas ilmunya. Mungkin ini di penghujung pertemuan kita untuk hari ini ya. Insya Allah di majelis ilmu ini membawa keberkahan bagi kita semua. Berkat dengan keberkahan majelis ini, semoga Allah mudahkan semua urusan kita. Allah angkat sakit-sakit yang mungkin kita derita. Allah berikan kita kesehatan yang berkah, yang dengan kesehatan tadi semakin banyak amal soleh yang bisa kita perbuat. Allah mudahkan bagi saudara-saudara kita yang saat ini terlilit hutang, yang terlilit masalah. Semoga Allah angkat segala masalahnya, Allah mudahkan segala urusannya. Amin. Kita juga berharap semoga Allah istiqomahkan kita terus di jalan dakwah ini. Allah mudahkan kita untuk selalu bisa menghadiri majelis-majelis ilmu. Insya Allah. Ini masih ada pertanyaan satu lagi, Ustaz. Kita mau bahas, Ustaz, ya? Iya. Ini masih ada pertanyaan sedikit. Jadi bagaimana sikap kita terhadap benda-benda yang katanya peninggalan Rasulullah? Nah, itu tadi yang sudah kita jelaskan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana menyikapi benda-benda yang katanya ini adalah benda-benda peninggalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu adalah pertengahan. Jawabannya adalah menyikapinya dengan pertengahan. Kita mencari bukti, dalil. Adakah dalil bukti yang menunjukkan bahwa ini adalah benda Rasulullah, benda peninggalan Rasulullah? Kalau kita akhirnya bisa menemukan bukti, dalil yang menunjukkan bahwa memang ini adalah benda Rasulullah, maka kita boleh bertabarruk dengan benda tersebut. Sebagaimana sahabat-sahabat Rasulullah bahkan memperebutkan keringat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ketika Rasulullah meludah, sahabat-sahabat tidak membiarkan ludah tersebut jatuh di bawah, kecuali mereka perebutkan. Tapi kan ini untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini tidak bisa dengan yang lain. Tiba-tiba datang minta keringat, Ustadz keringatnya udah nggak usah. Ini khusus untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang Anas bin Malik ketika menjelaskan tentang keringat Rasulullah, ma syamamtu raihatan atyabu min irqi Rasulillah. Kata Anas bin Malik, aku tidak pernah mencium parfum wangian yang jauh lebih harum dari keringat Nabi Muhammad. Nah, itu keringat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia yang dipenuhi dengan keberkahan. Nah, adapun kalau kemudian kita tidak tahu dan tidak punya dalil, tidak punya bukti bahwa benda ini merupakan peninggalan Rasulullah SAW, maka sebaiknya kita menahan diri untuk kemudian mengambil keberkahan darinya. Karena kita tidak punya bukti, tidak punya dalil bahwa ini adalah benda. Jangan-jangan cuman rambut biasa lalu kemudian diakui dan disebut-sebut sebagai rambut Rasulullah SAW. Seperti itu menyikapinya. Bahwa yang perlu kita lakukan adalah mencari dalil bukti bahwa ini adalah betul benda peninggalan Rasulullah. Jika kita memiliki dalil bukti bahwa ini adalah betul-betul benda peninggalan Rasulullah, maka kita boleh bertabarruk dengan benda tersebut. Sebagaimana sahabat-sahabat Rasulullah, Ummu Salamah radhiyallahu anha, salah satu istri dan sahabiah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyimpan rambut Nabi Muhammad, yang didatangi oleh sahabat-sahabat, oleh tabi'in untuk kemudian bertabarruk dengan rambut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun ketika kita tidak tahu dalil bukti, tidak ada bukti yang bisa menenangkan kita bahwa ini adalah betul-betul peninggalan Rasulullah, maka sebaiknya kita tawakuf sampai kemudian kita ada dalil bukti yang betul-betul menunjukkan bahwa ini adalah peninggalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi juga sudah kita jelaskan bahwa Rasulullah ketika meninggal itu tidak meninggalkan banyak peninggalan, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari rahimahullah. Selain itu bahwa sahabat-sahabat yang memiliki peninggalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu minta dikuburkan bersama peninggalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga sangat nihil kata ulama ada benda-benda hari ini yang merupakan peninggalan Rasulullah. Wallahu a'lam bissawab. Tetapi lagi-lagi bahwa yang perlu kita lakukan adalah mencari dalil bukti apakah ini betul-betul benda peninggalan Rasulullah. Kalau ada dalil, ada bukti, silakan bertabarruk karena sahabat bertabarruk dengan peninggalan-peninggalan Rasulullah. Adapun jika tidak ada bukti dan dalil, ya sebaiknya tawakuf, tidak usah ikut-ikutan kemudian mengambil keberkahan. Takutnya ya itu bukan sesuatu yang ditinggalkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bissawab. Baik, Ustaz. Jazakallahu khair, Ustaz. Ini ada satu lagi, Ustaz, pertanyaan. Apakah diperbolehkan untuk mengambil berkah dengan zuriat Rasulullah? Ya. Zuriat keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki kekhususannya. Zuriat Nabi Muhammad sallallahu, kita diperintahkan untuk mencintai keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau zuriat Nabi Muhammad, maksudnya keturunan-keturunan yang ke sini, kalau dia adalah orang yang saleh, orang yang menegakkan agama Allah, membela syariat Allah, maka kita boleh kemudian
meminta doanya. Sebagaimana kita boleh meminta doa orang-orang soleh, mengharapkan keberkahan dari doa-doanya. Dia sudah soleh, Masya Allah. Dia juga dzurriat Nabi. Ini boleh saja kemudian kita untuk kemudian mendatangi dzurriat keturunan Nabi dan tidak tahu kesolehannya, keistiqomahannya, lalu meminta doanya sebagaimana ya dianjurkan untuk meminta doa orang-orang soleh, karena kita tidak tahu dari doa orang yang soleh yang mana yang kemudian bisa jadi Allah ijabahkan untuk kita dan keluarga kita. Wallahu a'lam bishawab. Seperti itu kira-kira. Baik, Ustaz. Jazakallah khair, Ustaz. Baik, mungkin itu pertanyaan terakhir, Ustaz. Ya. Insya Allah kami sampaikan mengenai jadwal untuk kajian Syama'il Muhammad ini. Insya Allah kita akan terus istiqomahkan setiap Jumat pekan pertama setiap bulan. Jadi bagi jamaah yang sudah hadir, mohon bisa mengingat jadwal kajian Syama'il Muhammad pada hari Jumat ba'da subuh. Setiap Jumat pertama di setiap bulannya. Insya Allah tetap kami akan broadcast, akan tetap kami sampaikan melalui medsos-medsos untuk menginformasikan jadwal mengenai kajian Syama'il Muhammadiyah ini. Dan kami ingatkan juga, Alhamdulillah, insya Allah ya, besok kita juga akan melanjutkan kajian pekanan kita setiap Sabtu, setiap pekan ya, setiap Sabtu, jam 9 sampai jam 11, yaitu kajian Halaqah Tadabbur Quran, yang Alhamdulillah besok ini giliran kajian yang akan disampaikan oleh Ustadz Umar Maka. Jadi insya Allah besok kita bertemu lagi dengan Ustadz Umar Maka. Semoga Allah mudahkan, Allah beri kesehatan, Allah beri kesempatan kita untuk kembali hadir di majelis ilmu. Dan tema kita besok hari adalah Halaqah Tadabbur Quran. Dan kalau Ustadz Umar Maka, insya Allah besok, saya lupa udah masuk ke surat keberapa Ustadz ya, tapi kita mulai dari bawah. Mungkin udah masuk ke surat 104, 105 ya, tapi nanti kita coba lihat lagi di jadwal. Insya Allah besok diingatkan jam 9 kami akan broadcast lagi di medsos untuk jadwal Halaqah Tadabbur Quran. Baik. Dengan penutup, mohon maaf lahir batin apabila ada kesalahan ataupun ada kekurangan. Kita tutup kajian kita dengan baca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.